Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satya Diulandari akan menjelaskan yaitu tentang lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pegadaian, di mana pegadaian adalah perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum usaha gadai. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian kepada pihak pegadaian. Guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga pegadaian. Contoh perhitungan pinjaman di pegadaian. Gadai tabungan emas, yaitu pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah dengan jaminan titipan emas di pegadaian. Tarif gadai yaitu dengan nama biaya administrasi sebesar 0,05% dengan keterangan minimal Rp2.000 dan maksimal yaitu sebesar Rp25.000. Untuk sewa modalnya yaitu biayanya sebesar 0,75% dengan keterangan yaitu per 15 hari. Simulasi pinjamannya yaitu uang pinjamannya sebesar Rp5.000.000 untuk jangka waktunya 30 hari, untuk biaya administrasinya yaitu sebesar Rp2.500. Untuk rumus pelunasan pinjamannya yaitu dengan sewa modal sebesar 0,75%. Untuk jangka waktunya yaitu 35 hari. Untuk tarif per 15 harinya yaitu 0,75% dikali dengan Rp5.000.000. Mendapatkan hasil yaitu Rp37.500. Untuk pinjaman pokoknya yaitu sebesar Rp5.000.000 dengan sewa modal yaitu sebesar Rp75.000. Untuk total pelunasannya yaitu Rp5.000.000 ditambah Rp75.000 sama dengan Rp5.075.000. Untuk yang kedua yaitu dana pensiun, di mana dana pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak tarif kerja. Dana pensiun terdiri dari 3, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja, yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan, yang ketiga yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan. Untuk contoh perhitungan dana pensiun, yaitu Andi adalah seorang karyawan yang di PHK karena sudah memasuki usia pensiun. Gaji pokok yang diterima selama bekerja yaitu sebesar Rp5.000.000 dengan tunjangan sebesar Rp2.000.000 setiap bulannya. Andi sendiri sudah bekerja selama 8 tahun 8 bulan dengan jumlah cuti yang belum diambil sebanyak 7 hari. Besaran uang pesangon yang akan diterima oleh Andi adalah uang pesangon yaitu upah gaji pokok ditambah tunjangan tetap yaitu Rp5.000.000 ditambah Rp2.000.000 sebesar Rp7.000.000. Maka kerja 8 tahun 8 bulan yaitu berhak atas 9 bulan gaji sama dengan 9 dikali Rp7.000.000. Mendapatkan hasil yaitu sebesar Rp63.000.000. PHK karena sudah memasuki usia pensiun yaitu dihitung 1,75 kali dari nilai pesangon, yaitu 1,75 dikali Rp6.000.000 mendapatkan hasil sebesar Rp110.250.000. Untuk UPMK-nya yaitu masa kerjanya 8 tahun 8 bulan, berhak atas 3 bulan gaji, di mana 3 dikali Rp7.000.000 mendapatkan hasil Rp21.000.000. PHK karena sudah memasuki usia pensiun yaitu berhak atas 1 kali ketentuan UPMK, di mana 1 dikali Rp21.000.000. UPH yaitu jumlah cuti yang belum diambil sebanyak 7 hari, di mana 1 bulan dihitung 25 hari kerja. Maka 7 dibagi 25 dikali Rp7.000.000 mendapatkan hasil sebesar Rp1.960.000. Dari perhitungan di atas, maka kita bisa menghitung jumlah uang pesangon yang akan diterima Andi, yakni UP ditambah UPMK ditambah UPH sama dengan total
pesangon, di mana UP-nya sebesar Rp110.250.000 ditambah UPMK-nya sebesar Rp21 juta, ditambah juga dengan UPH-nya sebesar Rp1.960.000. Dengan hasil yaitu Rp133.210.000. Yang selanjutnya yaitu asuransi, di mana asuransi adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana yang besar yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengingatkan dini kepada petanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Contoh perhitungan uang tertanggung asuransi jiwa di Car Life Insurance. Seorang ayah 35 tahun memiliki penghasilan bersih sebesar Rp5 juta setiap bulannya. Untuk istri yaitu ibu rumah tangga, mereka memiliki satu orang anak usia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, maka besarnya uang pertanggungan adalah sebagai berikut. Jika menggunakan metode Manlife, maka uang tertanggungan asuransi jiwa adalah sebesar Rp5 juta dikali 12 dikali 5, yaitu sebesar Rp300 juta. Ini berarti jika diambil sebesar Rp5 juta setiap bulannya, akan tertahan selama 5 tahun tanpa menghitung bunga atau pertumbuhan dana. Jika menggunakan metode income-based, maka uang penanggungan asuransi jiwa adalah sebesar Rp5 juta dikali 12 dibagi 6%, mendapatkan hasil sebesar Rp1 miliar. Untuk secara historis memiliki kinerja setahun pada kisaran 6% sampai 8%. Jadi, uang sebesar Rp1 miliar akan menghasilkan Rp5 juta setiap bulannya karena Rp1 miliar dikali 6% dibagi 12 yaitu menghasilkan Rp5 juta. Jika menggunakan metode financial needs-based, maka pertanggungan asuransi jiwa adalah metode ini untuk memproteksi biaya pendidikan kelak jika sang ayah meninggal. Misalkan biaya pendidikan di universitas sekarang yaitu sebesar Rp200 juta. Maka 9 tahun lagi biaya pendidikan menjadi kisaran Rp550 juta. Dengan perkiraan kenaikan yaitu 12% setiap tahunnya. Jadi, uang pertanggungan untuk memproteksi biaya pendidikan adalah sebesar Rp550 juta. Sekian dari saya untuk materi lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.